Xiaohe bangun. Begitulah ucapan seorang ayah kepada anaknya di tengah situasi di sini yang sangat ramai. Tampak semua orang sedang sibuk berkemas. Sang ayah kemudian mengingatkan 3 hal penting kepada putrinya, jangan sampai tertangkap, jangan percaya kepada siapapun, dan yang terakhir jangan temui Han Taisul. Siapa dan ada apa dengan Han Taisul? Xiaohe bangun dan mendapati dirinya berada di tengah cahaya kota. Dia berada di sini sendirian tanpa sang ayah. Di pesawat, tampak seorang pria mengomeli pramugari maskapai karena mie instannya terlalu lembek. Lalu ada pria lainnya yang merekam adegan tersebut dengan ponselnya. Dia adalah Han Taisul, seorang ilmuwan terkenal yang wajahnya sering menghiasi majalah lokal. Han Taisul menyelamatkan pramugari tersebut menggunakan ilmu sains hingga si penumpang arogan tidak bisa berkutik. Kakak Han Taisul juga ikut dalam penerbangan ini. Dia mengajak adiknya bicara namun tidak direspon. Saat ditanya mengapa, Han cuma menjawab karena sebenarnya kau sudah meninggal dunia. Nas, tidak lama kemudian pesawat mengalami masalah. Semua penumpang panik, begitu juga Han Taisul. Nyaris pingsan, Han mendengar namanya dipanggil hingga membuatnya sadar kembali. Dia langsung bangun dan masuk ke ruang kokpit. Berbekal kecerdasan dalam ilmu sains, Han Taisul coba memperbaiki keadaan dan hasilnya lumayan. Meskipun saat ini Han sedang ditunggu rapat, pria jenius ini tetap tenang. Tiba-tiba kakak Han Taisul kembali menampakkan diri dan membantunya memecahkan situasi sulit ini. Han Taisul selamat, saat ini dia sedang berada di rumah sakit dalam keadaan baru sadar. Kalian perlu tahu, Direktur Quantum and Time ini sukses menyelamatkan 261 penumpang. Aksi tersebut sontak mendapat sorotan awak media lokal. Menurut keterangan pakar, kecelakaan pesawat disebabkan oleh serangan burung sehingga membuat kelistrikan jadi bermasalah. Sekarang Han sudah dibawa pulang ke rumah, rekan kerjanya datang membesuk dan membeberkan sejumlah informasi. Mulai dari kondisi perusahaan sampai kebiasaan buruk Han Taisul yang selama ini dianggap merugikan diri sendiri dan banyak orang, yaitu kecanduan obat penenang. Rekan Han, Eddie Kim, meminta agar dia segera berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Bukan tanpa alasan Han Taisul menjadi seorang pecandu. Han Taisul merasa bersalah karena kurang bersikap baik kepada mendiang kakaknya. Pernah suatu hari ketika perusahaan Han mendapat pendanaan dari investor, sang kakak datang ke kantornya dan menceritakan kalau di dunia ini ada manusia lain yang hidup di antara manusia lainnya. Han menganggap semua itu hanya delusi karena sang kakak diketahui merupakan seorang pecandu alkohol. Dengan terpaksa dan sedikit kesal, Han Taisul bersikap kurang pantas. 맞다. 내일 전화할게. 그때 다시 얘기해. 세수라. Pulang dari psikiater, kendaraan yang dinaiki Han nyaris menabrak seorang pengguna jalan. Pas dilihat, ternyata lelaki tersebut adalah co-pilot pesawat yang pernah ditumpangi Han. Biro kontrol disebut sebagai dalang dari peristiwa kecelakaan tersebut. Lebih lanjut, co-pilot memberikan flash disk yang diduga sebagai barang bukti kepada Han Taisul. Kemudian ia langsung pergi dengan gestur seperti orang ketakutan. Setibanya di rumah, Han Taisul memeriksa isi flash disk tersebut dan meminta hal yang tidak masuk akal. Kembali ke Xiaohe, gadis cantik ini tampak sedang mengorek tempat sampah di depan restoran Cina. Pegawai restoran yang melihatnya sempat merasa waspada. Lalu Xiaohe mengeluarkan sedikit keterampilan ilmu bela dirinya untuk menakuti pegawai tersebut. Xiaohe tidak minta macam-macam. Ia hanya ingin makan karena sudah seharian menahan lapar. Untungnya si pegawai tidak keberatan dengan permintaan tersebut. Ketika sedang menyantap makanan, Xiaohe iseng coba menebak angka undi nasib yang ditayangkan di televisi. Dan semua tebakannya benar. Pegawai restoran yang merasa takjub menanyakan bagaimana cara Xiaohe melakukannya. Tiba-tiba channel berganti ke tayangan berita tentang pesawat. Xiaohe mendengar nama Han Taisul dan
Bangun tidur, hal pertama yang ditanyai Seo-hye adalah koper miliknya. Pas dibuka, ia mengambil sebuah kalung dari dalam dan langsung memakainya. Si pegawai diminta untuk menghubungi Han Tae-sul. Hari ini Han Tae-sul punya agenda sendiri, tanpa sopir dan juga ajudan. Katanya sih dia ingin mengamati pergerakan migrasi burung. Semua ini pasti ada kaitannya dengan ucapan co-pilot serta barang bukti yang diberikan. Setibanya di lokasi, Han Tae-sul teringat dengan kakaknya. Kisah tersebut pernah Han ceritakan kepada dokter psikolog ketika sedang berkonsultasi. Jadi, momen di kantor yang sebelumnya ditampilkan adalah hari terakhir di mana adik dan kakak ini saling menatap. Persis setelah pulang dari sanalah, sang kakak bertemu ajalnya. Kejadian tersebut benar-benar disesali Han Tae-sul. Andai saja dia bisa memutar waktu, pasti ia akan bersikap lebih baik terhadap kakaknya. 딱 한 번만. Halo, aku ingin bicara dengan Han Tae-sul. Kata Seo menyampaikan pesan kepada operator perusahaan Quantum and Time. Berhubung operator tidak bisa menyambungkan panggilan tersebut ke Han, panggilan dialihkan ke pesan suara kritik dan saran. Kau sedang diburu, cepat pergi atau kau akan mati, ujar Seo-hye meski ujaran tersebut terkesan percuma. Co-pilot pesawat masuk ke dalam mobil dengan ekspresi ketakutan dan tampak tergesa-gesa. Tiba-tiba ponselnya berdering, ia dapat panggilan dari Kim Gyu-hyun. Mereka sepertinya ada janji untuk bertemu. Pas mobil dinyalakan, Seo-hye masih melanjutkan pesan via telepon, "Jangan buka koper itu, tunggu sampai aku datang," kata Seo-hye, berdasarkan buku petunjuk harian yang dititipkan ayahnya. Memang, di lokasi tempat Han berada sekarang ada sebuah koper. Benda ini seperti sebuah mesin waktu, membawa Han Tae-sul kembali teringat pada momen bersama sang kakak di depan ruang Quantum and Time. 3 benda yang jadi fokus utama Han, kunci, kamera analog, dan ponsel. Han langsung kembali ke mobil dan menyalakan ponsel tersebut. Ia melihat ada nomor yang tidak dikenal menghubungi sang kakak. Han coba menghubungi nomor tersebut, berlagak menjadi kakaknya Han Tae-san. "Hei, ini aku Park. Bagaimana kabarmu? Apa tangan dan kakimu masih lengkap?" tanya Park. Tidak ingin penyamarannya terbongkar, Han Tae-sul menjawab masih. Selanjutnya Park menanyakan soal kunci dan biro kontrol. Setelah itu ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab Han sekaligus membuat penyamarannya terbongkar. "Kau tadi bilang kaki tanganmu masih utuh kan? Sekarang coba sebutkan nomor yang ada di tanganmu," ujar Park. 너 한태산 아니지? Pulang ke kantor, Han Tae-sul langsung disambut kabar malang, rumahnya kemalingan. Setelah diperiksa, memang tidak ada benda yang hilang, namun Han curiga dengan satu benda, yaitu lukisan yang sudah berubah posisi. Pas dibuka, 병을 찾지 마요. "Mengapa mereka menyinggung kakakmu? Apa kau ada buat masalah akhir-akhir ini?" tanya Eddie Kim. Han Tae-sul memilih untuk tidak memberikan keterangan apapun. Setelah itu, Han mencoba kunci yang ia temukan dari dalam koper, namun tidak ada satupun yang cocok dengan benda mungil itu. Setelah itu, Han mengambil kamera dari dalam koper dan mengeluarkan roll filmnya. Banyak misteri yang tersimpan dari kamera milik Han Tae-san, salah satunya foto pernikahan Han Tae-sul. Ironisnya, ia bahkan tidak kenal atau tidak ingat dengan perempuan yang ada di foto pernikahannya. Seo-hye bangun dari tidur dan langsung menikmati matahari pagi di atas rooftop. Mendadak dia teringat pada sebuah momen bersama ayahnya. Pasti muncul pertanyaan di benak kalian kan? Mengapa mereka mengenakan masker? Di restoran, kedatangan tamu yang mengaku sebagai petugas imigrasi bernama Huang. Ia menanyakan kepada si pemilik resto apakah ada orang asing atau imigran yang datang ke sini 2 malam lalu. Pemilik resto mengaku tidak ada, tapi pihak imigrasi sempat merekam laporan dari pegawai restoran Choi Jae-sun pada saat Seo-hye datang ke sini. Pemilik restoran curiga dengan gerak-gerik dan ucapan petugas dan gawat. Ternyata Huang dan tim bukan petugas imigrasi. Tujuannya ke sini adalah untuk memburu Seo-hye. Sun pulang ke kontrakan dan melihat Hye sudah keluar kamar. Jadi selama ini Sun mau menampung Hye dan memberinya makan demi sebuah nomor lotre. Hye sebenarnya tidak masalah dengan itu,
asalkan Sun mau membantunya, mengantarkannya pergi ke Busan. Setelah semua misinya selesai, barulah nomor lotre akan dilengkapi dan dapat dipastikan angka tersebut tidak meleset. Sebelum sepakat, keduanya sempat berselisih paham. Sun memberikan Hei baju ganti sebelum mereka ke Busan. Tapi anehnya Hei tidak suka dengan baju pemberian Sun. Dia malah memilih pakaian yang dikenakan Sun. Lagi-lagi apa boleh buat, demi angka lotre, Sun harus rela melepas jaket kesayangannya. Berhubung hari ini Sun bolos kerja, dia coba menghubungi atasannya untuk minta izin, namun belum ada jawaban. Huang dan pasukannya sudah tiba di rumah Sun. Mereka menerobos masuk untuk menangkap Seo Hei. Aksi seru dan menegangkan pun terjadi dalam adegan ini. 촬영해야 추적해. 구둘 좋지 마. Kalian harus tahu, kesuksesan Han Tae-sul tidak luput dari bantuan kakaknya. Dulu, ketika Direktur Quantum and Time ini masih belum punya apa-apa, sang kakak membangunkan sebuah laboratorium yang jauh dari perkotaan. Hari ini, Han kembali mendatangi tempat tersebut bersama sopir sekaligus bodyguard pribadinya, Bong. Sampai di dalam, sang kakak kembali menampakkan diri. Ini kunci brankas kan? Sekarang di mana brankasnya? Tanya Han. Selanjutnya Han memarahi kakaknya karena sang kakak dianggap pura-pura meninggal. Tiba-tiba ponsel Han berdering. Han Tae-san menyuruh Han Tae-sul mengangkat telepon. Ternyata yang menelpon ini adalah Park, masih membahas soal kunci. Han punya kunci, sementara Park punya brankasnya. Itu artinya mereka saling membutuhkan. 있으면 돼. 우리가 그리 갈 테니까 그때까지. 사람들이 그쪽으로 나 잠깐만. 내가 시키는 대로 해. 내가 고객들한테. Semakin runyam, Huang sudah ada di dalam mobil. Sekarang Han sudah tidak bisa berkutik. Mau tidak mau, dia harus ikut. Han Tae-sul dibawa ke gedung imigrasi, lalu dimasukkan ke dalam ruang interogasi dengan tingkat keamanan tinggi. Huang langsung menunjukkan foto Seo Hei. Apakah kau benar pernah bertemu dengan orang ini? Tanya Huang. Tidak, balas Han. Sebenarnya Han ingat dengan wajah yang ada di foto tersebut, tapi ia memilih bungkam. Selanjutnya Huang menanyakan soal koper dan Han Tae-sul tetap bungkam. Jika kau masih tetap diam, aku akan memberitahu media soal kecanduanmu terhadap obat-obatan penenang, kata Huang. Selain itu, Huang menyinggung nama Han Tae-san hingga membuat Sul jadi emosi. Han Tae-sul bangun dan mendapati dirinya baik-baik saja. Begitu juga dengan isi koper yang ditemukan sebelumnya masih lengkap. Menurut keterangan Bong, dini hari tadi Han berada di depan pintu gedung dalam keadaan tidak sadarkan diri. Barulah setelah itu dibawa ke kamar. Seo Hei dan Sun sudah berada di stasiun dan beberapa menit lagi kereta mereka akan berangkat. Mungkin Seo Hei tidak ingin Sun ikut terlibat dalam masalah ini. Begitu lelaki tersebut izin sebentar ke toilet, Seo Hei langsung pergi meninggalkannya. Tak lupa dia mengisi kupon lotre milik Sun sesuai janji. Seo Hei tiba di Busan dengan selamat dan sekarang sedang berada dalam taksi menuju ke gedung Quantum and Time. Sementara itu, di gedung Quantum and Time, sebentar lagi akan diadakan konferensi. Petugas keamanan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tempat ini aman. Ada yang tidak biasa pada adegan ini, mengapa ada makhluk berwujud manusia tanpa kulit? Sampai dengan kalimat ini terangkai, kami belum bisa memberikan keterangan.
Penyerangan berlanjut sampai ke ruang konferensi. Si makhluk misterius melumpuhkan petugas yang berjaga di sana, lalu ambil posisi menembak menggunakan senapan. Singkat cerita, acara dimulai. Eddie Kim selaku wakil direktur bertindak sebagai pembicara dan menjelaskan tentang Quantum and Time. Han Tae-sul yang dijadwalkan tidak bisa hadir mendadak muncul dan langsung naik ke atas panggung. Semua pengunjung bersorak meriah menyambut kedatangan direktur Quantum and Time tersebut. Di luar gedung, tampak Seo-hye baru saja tiba. Gadis ini mendapat masalah karena tidak bayar taksi dan menerobos masuk ke dalam gedung. Penting untuk diketahui, benda hasil karya Han Tae-sul ini digadang-gadang akan menjadi teknologi paling mutakhir pada masa kini, bahkan sampai masa seterusnya. Biar kita semua tidak penasaran, mari saksikan aksi Han mendemonstrasikan karyanya. Untuk pertama kali dalam sejarah, kami memindahkan senyawa polimer lewat proses transmisi kuantum. Dan kami berhasil, kata Han. Memang benar, ini sangat ajaib. Sebuah gula batu dimasukkan ke dalam alat transmisi, lalu gula tersebut menghilang dan muncul persis di atas cangkir kopi. Di tengah euforia tersebut, Han melihat kakaknya di barisan penonton. Konsentrasi Han Tae-sul buyar. Ia coba mengejar kakaknya. 형! 야 정신 차려 니 그만 좀 하라고! 야 가야 돼 정신 차려 망하게 작정이야 너? 태순아! 이쪽. 경찰! 도망가봤자 소용없어. 너도 알잖아. 이쪽입니다! 이제 Seo-hye dan Han Tae-sul selamat. Awalnya Seo-hye mengira Han kenapa-napa, tapi ternyata tidak. Semuanya aman. Tiba-tiba muncul orang yang menodongkan senjata ke arah mereka, disusul dengan kemunculan pria yang keluar dari mobil van, dan pasti ini adalah Park. Direktur Han, mari kita bicara sebentar, ujar Park. Han dan Seo-hye dibawa ke Asia Mart. Tubuh mereka diikat, seolah mereka seperti kawanan sandera. Tak lama kemudian, penjaga datang lalu membawa Han dan Seo-hye ke hadapan Park. Park menegaskan kepada mereka bahwa dirinya berbeda dengan Biro Kontrol, tidak ada hubungan sama sekali. Tujuan Park hanya satu, yaitu kunci yang ada pada Han Tae-sul. Berhubung Han bersikeras tidak mau menyerahkannya, Park menyuruh anak buahnya untuk menunjukkan proyek apa yang mereka kerjakan selama ini. 로봇이야 쟤? 멀미야, 토하지 말라고. Hei kau, pasti kau menyeberang dari sana kan? Tanya Park kepada Seo-hye. Ya, jawab Seo-hye singkat. Selanjutnya Park menggeledah tas perempuan cantik tersebut. Dia melihat ada buku diari dan langsung dibaca. Tampaknya bagi Seo-hye, buku tersebut sangat-sangat sentimental. 야얘 진정해 야 그거 Agar situasi kondusif, Han coba menawarkan jalan keluar. Berhubung Park mengklaim semua benda yang dibawa Seo-hye adalah miliknya termasuk buku harian, Han menawar buku tersebut. 100 juta won plus biaya admin 50 juta, kata Park. Gila, kalau dikurs ke rupiah kurang lebih nilainya menjadi 1,7 miliar. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat. Demi keamanan bersama, Han Tae-sul merogoh koceknya dengan nominal tersebut. Oke, sekarang kita sudah sedikit dapat benang merahnya. Semua polemik ini ada kaitan dengan imigran gelap, mesin teleportasi sekaligus penciptanya, mafia dan petugas imigrasi. Sebagai selingan, Hwang dan tim menggerebek titik poin para pekerja imigran berkumpul.
Han dan Seo-hye dibawa ke tempat aman yang tidak terendus Biro Kontrol Imigrasi. Han dan Seo-hye dibawa turun, disuruh menyaksikan sesuatu yang mungkin tampak sangat futuristik. Sontak, penampakan ini membuat Han Tae-sul terkejut. Kok bisa penampakan ini sangat mirip dengan cara kerja mesin buatannya? Sedikit ditampilkan adegan masa lalu yang dialami Seo-hye di masa depan. Perempuan cantik ini memang datang dari masa depan. Pada masa tersebut, Korea sudah tidak seindah bayangan kita semua, lebih tepatnya seperti kota mati. Di tengah petualangannya, Seo-hye nyaris ditangkap oleh petugas berseragam lengkap. Konon kabarnya, Han Tae-san juga menyeberang lewat portal milik Park, namun gagal. Maka dari itu, Han Tae-san saat ini sudah tinggal nama. Mendengar penjelasan tersebut, Han Tae-sul langsung jackpot. 다 그래. 이제 벌써 그만해. Tuh kan benar, manusia ini datang dari masa depan. Menurut Tae-sul, jika orang dari masa depan datang ke masa lalu bisa menimbulkan paradoks waktu. Sebenarnya hal tersebut bukan masalah. Jika ada dua orang bertemu dalam satu waktu, maka pikiran mereka akan menyatu dan salah satu dari mereka akan lenyap. Begitu anak buah Park lengah, Han langsung menggunakan perintah suara untuk mengaktifkan lokasi di ponselnya yang dipegang anak buah Park. Sekarang lokasi Han berhasil diketahui. 허벅지에 찌르는 거지. 야, 가봐! 가자! Pria imigran ini menarik kaki Han Tae-sul dan berkata, "Aku tahu di mana kakakmu berada." 입니다. 그러게요. "Di mana Han Tae-sul? Mengapa kau menemuinya?" tanya pria yang berpenampilan seperti agen FBI tersebut. Seo-hye tampak tenang, dia sama sekali tidak takut meski ditodong pistol dan diancam. "Hari ini bukan hari kematianku," ucap si cantik Seo-hye. 너 내가 빨리 오라고 했지. Malam harinya terjadi sebuah insiden mengerikan. Seorang wanita tua menghubungi polisi setempat karena ada pria tanpa busana muncul di dekat rumahnya. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung merapat ke TKP. 변호인 선임할 수 있고 변명 알았어. Sedari tadi kita hanya menyaksikan adegan aksi dan seru, bukan? Sekarang waktunya kita melo sejenak. Salah satu polisi yang tadi malam bertugas bernama Hyun-gi. Ibu Hyun-gi menderita sakit karena usianya semakin senja. Ada Hyun-gi lain yang baru sampai dari masa depan. Dia adalah lelaki yang diselamatkan oleh Han Tae-sul. Hari ini Hyun-gi minta kepada Han Tae-sul dan Seo-hye untuk mengantarnya pulang. Di masa depan sang ibu sudah meninggal dunia. Jadi Hyun-gi sangat ingin menghabiskan waktu bersama ibunya di masa kini, merawat dan menuruti semua keinginannya. Begitu sampai di rumah, Hyun langsung memasak makanan favorit sang ibu. Air matanya jatuh karena tak kuasa menahan haru, seolah Tuhan memberikannya kesempatan kedua untuk bersama sang ibu. 후회 때문에 넘어오는 거야. 미안해. 엄마 너무 보고 싶었어. Menurut pengakuan Seo-hye, selain Biro Kontrol, ada pihak lain yang sedang memburunya, yaitu Sigma. Dan bukan hanya Seo-hye yang saat ini diburu, melainkan Han Tae-sul juga. Di tengah obrolan tersebut, Hyun-ji ikut nimbrung dan menuliskan alamat. Sebagai informasi, lelaki ini dulunya bekerja di Biro Kontrol dengan tugas utama memburu Han Tae-sul dan Seo-hye.
Apesnya, keberadaan ketiga orang ini rupanya sudah diketahui Biro Kontrol. Sekarang waktunya bagi mereka semua melihat adegan seru berikut ini. Selamat menyaksikan. 아저씨! 무슨 일을 하든 날 용서해줘. 아저씨! 찾아 빨리! 야야! 꺼져. Han Tae-sul dan Seo-hye terjebak di ujung jembatan. Situasi ini rumit bak buah si malakama. Satu-satunya jalan yang paling aman yaitu melompat ke sungai. Berhubung Han Tae-sul pakar kimia dan fisika, perhitungannya cermat dan matang. 셋으면 되는 거다. 서아에게 생일 축하해. 돌아가. 가서 한테 Proses evakuasi tengah dilakukan, namun tampaknya Han tidak membutuhkannya karena ia dan Seo selamat. Sekarang mereka malah justru merahasiakan hal ini dari semua pihak kecuali orang terdekat. Walhasil, Han dan Seo-hye ke klinik milik temannya, Kim Jin. Tak lama kemudian, Kim muncul dan langsung ingin menghubungi polisi karena panik, tapi dicegah oleh Han. Kim mengira Han sudah meninggal dunia. Sebagai informasi, Kim adalah mantan kekasih Han dan sekarang Kim menjalin kasih dengan Eddie. Han memohon kepada Kim Jin agar mau mengobati luka Seo-hye. Ringkas cerita, setelah Kim pulang, Han mulai penasaran dengan buku harian Seo-hye yang telah membuatnya auto bangkrut. Pas mau dibuka, tiba-tiba saja Direktur Quantum and Time ini membatalkan niatnya karena dianggap tidak penting dan menjaga privasi orang. Keesokan harinya, Seo-hye yang baru mulai siuman langsung diberikan pakaian baru oleh Han. Kemudian mereka pun menyantap sarapan bersama. Di sela-sela itu, Seo-hye menceritakan tentang situasi di masa depan. Pada saat itu, Korea Selatan terkena ledakan nuklir hingga membuat negara jadi hancur parah. Sekali lagi, Seo-hye datang ke sini untuk melindungi Han dan mencegahnya mengembangkan mesin pengunduh atau menjaga agar mesin tersebut tidak jatuh ke tangan orang jahat. Han dan Seo-hye melanjutkan obrolan mereka di minimarket. Han menegaskan, mulai detik ini mereka harus berpisah. Han sudah benar-benar risih dengan situasi dan keadaan ini. Ia memberikan segepok uang untuk Seo-hye. Pergilah, cari tempat tinggal, pekerjaan, dan hidup bahagia di kota ini, ucap Han. Bagi Seo-hye tidak mudah menuruti perintah tersebut. Pasalnya dalam buku hariannya ditulis, Han akan menjadi pahlawan jika Seo-hye menyelamatkannya dari sekarang. 그냥 가라고? 과거 현 Hyunji yang hidup di masa sekarang dikurung dalam ruang interogasi. Tak lama kemudian ia dibebaskan dan diajak berkeliling area tahanan. Di sini banyak sekali manusia dari masa depan. Tidak lama setelah itu, Hwang memberitahu kalau ibu Hyunji sudah meninggal dunia. Tangis penyesalan pun tampak pada wajahnya. 너 어디 있다 이제 알았나? Kembali lagi ke kantor imigrasi. Pada momen inilah Hwang mulai mencuci otaknya tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari masa depan. Salah satunya, coba kalian bayangkan, jika semua orang dari masa depan datang ke sini, maka orang-orang yang hidup di zaman ini tidak bisa sukses atau kaya. Orang-orang dari masa depan sudah pasti memperkaya diri mereka. Mungkin salah satu cara yang paling mudah adalah lewat lotre. Hyunji merasa geram mendengar hal tersebut. Yang membuat dia semakin geram lagi, ada Seo-hye dan Han di rumahnya sebelum sang ibu meninggal dunia. Mulai detik ini dapat dipastikan Hyunji resmi bergabung dengan Biro Kontrol. Han dan Seo-hye mengalami gejala pusing yang sama tanpa sebab hingga mereka berdua akhirnya kembali bersama. 알았어. Selanjutnya, misi Han dan Seo-hye adalah mengambil kunci brankas. Sepertinya Seo-hye penasaran dengan isi brankas tersebut.
Han lalu mengajak Seo-hye ke rumah untuk mengambil kunci tersebut. Gawat, aksi mereka diketahui Eddie Kim, kemudian ia pun langsung datang dengan membawa petugas. Nyaris sedikit lagi persembunyian Seo-hye dan Han dipergoki, beruntung suara ponsel Eddie menyelamatkan mereka. Berhubung gedung ini dijaga petugas 2 kali 24 jam, Han dan Seo-hye terpaksa menginap. 옷을 아무리 빨아도 냄새. 숨을 내쉰다. 19 tahun lalu, tepatnya 6 Agustus 2001, kehidupan Han Tae-sul masih sangat jauh berbeda dari masa sekarang. Dia sering mengalami kegagalan ketika melakukan eksperimen, bahkan sampai membuat lampu di kota padam. Han Tae-san hari ini tidak bisa pulang cepat karena masih bertugas sebagai pekerja lepas di stasiun kereta bawah tanah. Tiba-tiba saat seorang calon penumpang berteriak, "Hei lihat, ada orang di sana." Tae-san langsung mendekati orang tersebut. Di tangannya ada foto Tae-san dan Tae-sul. Pas foto tersebut dibalik, tampak sebuah rundown atau agenda pembunuhan Han Tae-sul di masa depan. 너 뭐야? Menurut Han, sekarang sudah aman. Petugas sudah tidak lagi memantau gedung. Namun faktanya tidak demikian. Tujuan Han dan Seo-hye sekarang adalah mendatangi lokasi pesta internal yang dibuat oleh pejabat dan staf Quantum End Time. Siapa tahu Han Tae-san menampakkan diri di sana. Malam tiba, Han dan Seo-hye sudah siap bergerak. Han memberikan alat komunikasi dan alat pemadam listrik jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Cukup ngenes, saat ini para pemegang saham dan para staf sedang bahagia, seolah mereka seperti merayakan kematian Han Tae-sul. Sebagai informasi, saham milik Han sekarang sudah diakuisisi oleh orang lain, begitu pula jabatannya di kantor. Coba tebak, siapa orang lain yang menggantikan posisi Han tersebut? Dia adalah sahabat Han sendiri, Eddie Kim. Di area sekitar namun tersembunyi, pasukan biro kontrol sudah bersiap dengan senjata mereka, bahkan beberapa ada yang menyamar jadi pelayan. Eddie Kim menyapa Seo-hye. Tampaknya pria yang baru menjabat sebagai direktur ini terpesona dengan kecantikan Seo-hye. Tiba-tiba di tengah keramaian, Seo-hye melihat Han Tae-san, ia pun langsung mengejarnya. Tengok sejenak kondisi Han Tae-sul yang sedang bersembunyi sekaligus memantau dari dalam ruangan. Tidak sengaja ia melihat kontrak kerjasama antara Quantum End Time dengan Sigma. Ini gawat, sepertinya semenjak tidak menjabat sebagai direktur, para pemegang saham malah menjalin kerjasama dengan pihak jahat. Tentu ini tidak boleh dibiarkan. 한테서 대답해. 너 형 찾았다고. 아까 그 여자 잡아! Rupanya Sigma bertindak sebagai investor, memang sejak awal sudah demikian, tanpa disadari oleh Han Tae-sul. Penemu Quantum End Time ini marah besar dan mencekik Patua, namun lihatlah apa yang terjadi. Dokter sekaligus mantan kekasih Han Tae-sul tega mengkhianatinya. Han Tae-san meminta agar Seo-hye segera pergi dari sini. Keberadaan Seo-hye malah justru akan memperburuk keadaan. Loh kok bisa? Nanti pasti akan terjawab. 찾았습니다. 소란 피우지 말자. Masih ingat kan dengan sosok ini? Choi Sae-sun, pemuda yang dulunya miskin kini sudah berubah jadi tajir melintir. Han Tae-sul siuman, kemudian Eddie Kim dan Kim Seo-jin datang. Aneh, ini benar-benar aneh. Han seperti dibuat lupa dengan apa yang terjadi. Sebagai contoh, pada tanggal 19 Agustus, Han pernah membawa Seo-hye ke klinik Kim Jin dan Kim Jin membantah seolah momen itu tidak pernah terjadi. Han Tae-sul, tanggal 19 Agustus itu hari ini, kata Kim Jin. Jelas, pasti semua ini sudah disetting sedemikian rupa, akan tetapi mengapa di ponsel dan televisi tetap menunjukkan tanggal 19? Mengetahui hal tersebut, sontak Han Tae-sul langsung stres berat.
Sebagai pengingat, tanggal 19 itu adalah hari di mana konferensi digelar. Intinya sekarang Han divonis mengalami gangguan fungsi otak. Semua yang dialami selama ini hanyalah mimpi. 다음 소식입니다. Han diantar pulang oleh Eddie Kim. Rasanya sudah tidak mungkin baginya untuk bersikeras bahwa yang dialami selama ini adalah kenyataan. Sebab hingga kini dia masih belum bisa menunjukkan bukti apapun. Jadi ya sudahlah, Han Tae-sul hanya bisa mengenang semua momen tersebut sambil memulihkan kesehatannya. 미래는 어떤데? 지금이랑은 달라. 아무것도 없어. Oh, jadi patua yang berseteru dengan Han Tae-sul sebelumnya adalah ayah Kim Jin. Mendengar obrolan ayah dan anak ini, dapat dipastikan yang dialami Han semuanya adalah settingan. Parahnya lagi, otak Han Tae-sul sengaja dirusak menggunakan obat. Bahkan Kim Jin tidak segan menunjukkan kedok aslinya ketika Han Tae-sul mengerang kesakitan dan setengah sadar gara-gara resep obat darinya. Sekarang, Kim Jin dan ayahnya sedang mengincar kunci milik Han Tae-sul. Begitu sakit kepalanya reda, Han Tae-sul mendadak amnesia lagi. Kim Jin memanfaatkan momen tersebut dengan menanyakan soal kunci. Sayang sekali, tampaknya Dewi Fortuna kali ini tidak berpihak pada Kim Jin. Han Tae-sul sadar bahwa yang dialami adalah fakta, bukan mimpi apalagi delusi. Kim Jin panik dan langsung memanggil petugas, sedangkan Han Tae-sul menggunakan alat pemadam listrik agar dia bisa kabur. Di tengah aksi pengejaran, Han Tae-sul mengambil telepon bekas lalu menyambungkannya ke network interface device, kemudian menghubungi Seo Hye. Panggilan tersebut memang dijawab, namun Seo Hye sedikit berbeda dari biasanya, sikapnya agak dingin. Semua itu karena pemberitaan media yang sudah disabotase menyebut Han Tae-sul baik-baik saja. 부상가. 근데 나 지금 좀 바쁜데. Kita mundur sedikit ke momen di mana Seo Hye siuman dan mendapati dirinya berada di rumah Choi Sun. Seo Hye penasaran bagaimana Sun bisa hidup seperti sekarang dan menemukan dirinya. Jadi ceritanya sebagai berikut. Dulu, di tengah rasa putus asa yang sedang dialami Choi Sun, tidak sengaja ia menemukan kertas lotre yang sudah diisi oleh Seo di kantong jaketnya. Sedikit informasi, Choi Sun sedang mengalami kesulitan ekonomi super parah, ditambah lagi keluarganya juga terlilit hutang. Choi Sun langsung mendatangi kedai lotre, membeli angka dengan uang seadanya, dan hasilnya, boom, Choi Sun jackpot. Ia menerima uang sebesar 2,8 miliar won atau setara 32 miliar rupiah. Uang tersebut langsung dipakai untuk melunasi hutang, membeli rumah, dan kendaraan mewah. Kebahagiaan tersebut tidak membuat Choi Sun lupa dengan jasa atau budi baik Seo Hye. Kemudian ia pun bertekad untuk mencarinya. Berhubung Choi Sun tahu tujuan Seo Hye menemui Han Tae-sul yang merupakan seorang tokoh publik, otomatis pencariannya kali ini tidak terlalu sulit. Choi Sun mulai memantau kantor Han dan sejumlah agenda lainnya. Singkat cerita, Choi Sun sempat melihat Han dan Seo Hye ketika mereka berdua masuk ke rumah untuk mengambil kunci dan terjebak selama 2 hari di sana. Selanjutnya, Choi Sun juga mengikuti Han Tae-sul dan Seo Hye pada saat mereka menyelinap masuk ke acara yang dibuat oleh Eddie Kim. Dari semua rentetan agenda tersebut, Choi Sun bisa menemukan keberadaan sekaligus menyelamatkan Seo Hye. Satu tambahan yang mungkin tidak terlalu penting, bahwa sebenarnya Choi Sun sangat menyukai Seo Hye. Hari berganti dan sekarang sudah masuk tanggal 9 September. Seo Hye mengajak Choi Sun bicara serius, sebaiknya ambil semua uangmu dan pergi dari sini. Tanggal 31 Oktober nanti akan ada serangan nuklir. Bagaimana aku bisa tahu? Itu semua karena aku datang dari masa depan, kata Seo Hye. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Seo Hye tidak hanya memberikan informasi, melainkan mengajak Choi Sun sekeluarga untuk ikut bersamanya. Asia Mart, ya, ke tempat inilah Choi Sun sekeluarga dibawa. Seo Hye sedang melobi Park dengan cara kasar agar mereka mau mengurus visa ke luar negeri untuk Sun dan keluarga. Selain itu, Seo Hye juga minta bantuan kepada Park agar mau membantu menyelamatkan Han bagaimanapun caranya.
Yang penting Direktur Quantum End Time tersebut bisa keluar dari rumah. Park mengirim paket ke rumah Han dan hasilnya seperti yang kalian saksikan sebelumnya, amnesia Han mendadak sembuh karena benda yang dikirimkan oleh Park dan Seo Hye. Han pun langsung kabur dari rumah. Akhirnya Choi Sun mengungkapkan perasaan dan ajak Seo Hye pergi bersama ke luar negeri. Pasti kalian sudah bisa menebak bagaimana respon Seo Hye, bukan? Perempuan cantik dan pemberani ini mengabaikan semua itu dan fokus menyelamatkan Han Tae-sol. Han masuk ke mobil Sun, kemudian mereka semua pergi ke Asia Mart. Kalian tahu nggak sih, kunci milik Han yang selama ini jadi incaran sebentar lagi akan berpindah tangan ke Park. Ya, Seo Hye memberikan agar bos mafia itu mau membantunya menyelamatkan Han. Sekarang mereka semua sampai ke Asia Mart. Sebelum masuk ke dalam, Seo Hye mengucapkan salam perpisahan kepada Choi Sun yang sebentar lagi akan terbang ke New York. Masuk ke dalam, kunci langsung diserahkan kepada Park dan pria ini pun bersiap membuka berangkas. Perlu diketahui, isi berangkas ini adalah blueprint mesin pengunduh Quantum End Time. Sekali lagi, sangat berbahaya kalau dokumen blueprint mesin jatuh ke tangan orang yang salah. Syukurlah, dokumen blueprint sudah tidak ada. Di dalam berangkas hanya ditemukan sepucuk surat dari Han Tae-san yang ditulis oleh Han Tae-sol. Intinya, Tae-san sudah memaafkan Tae-sol dan mengamankan blueprint mesin pengunduh. Tae-san juga meminta kepada sang adik agar tidak usah lagi mencarinya karena alasan keamanan. Suatu hari nanti mereka pasti bakalan berjumpa lagi. Di tengah perasaan sedih tersebut, Han melihat ada sebuah foto dan kalimat lanjutan dalam surat. Aku tahu siapa Sigma sebenarnya. Sedari awal dia berdiri di sebelah kita. Park menodongkan pistol ke arah Seo Hye dan Han. Tak lama kemudian Biro Kontrol datang. Berkat keterampilan bela diri, Seo Hye berhasil membalikkan keadaan. Anak buah Park yang ketakutan memberitahu jalan keluar rahasia dari tempat ini. Park sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan diri dan minta kepada anak buahnya agar mengamankan mesin pengunduh. 원아, 너 엄마 잘 챙겨? 이것 좀 챙기고. 세선아! Han pagi-pagi sudah berada di rumah ayah Kim Jin. Sementara itu, Seo Hye sudah siap dengan bidikan senapannya dari luar jendela. Siapa sebenarnya Sigma? Tanya Han. Tidak masalah jika Pak Tua tidak mau memberitahu, asalkan dia siap kehilangan satu persatu anggota keluarganya. Selain itu, mulai detik ini, Pak Tua dicopot dari jabatannya sebagai komisaris Quantum End Time. Han sudah mengantongi barang bukti kejahatannya berupa rekaman suara. 1 bulan sebelum rapat investor, Sigma menghubungi Pak Tua dan mengajak kerjasama. Sebagai imbalan, istri Pak Tua yang sudah lama koma akan diberikan obat penyembuh yang mujarab oleh Sigma. Sementara itu, Han Tae-san dianggap sebagai pengacau rencana dan pada saat itu juga langsung dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa. Hari ini, Eddie Kim akan mengumumkan struktur organisasi Quantum End Time yang baru. Tiba-tiba Han Tae-sol masuk ke ruangan dan bicara di hadapan awak media. Sigma, keluar kau. Jangan jadi orang pengecut, tegasnya. 이제야 재밌어지네. Pak Tua merasa menyesal atas dosa besar yang telah diperbuat. Hari ini adalah hari terakhirnya hidup di dunia karena 저기요, 저 일어나봐요. 괜찮아요? 아니, 태순 사진은 왜? 너 뭐야?
Bisa dibilang Sigma menjadi salah satu penyebab kekacauan dunia. Kedatangannya dari masa depan membuatnya jadi kaya mendadak dan tidak terkendali. Dia main lotre agar mendapat uang banyak. Selain itu, Sigma juga melirik pasar saham supaya asetnya terus bergerak, dibantu oleh salah seorang staf yang bekerja di bursa saham. Lambat laun, Sigma sadar pasti akan ada orang dari masa depan yang akan menjegalnya. Sigma tidak takut. Dia malah justru ingin membeli perusahaan Quantum and Time melalui tangan Patwa. Sebagai gantinya, Patwa akan diberikan obat untuk penyakit yang diderita istrinya. Wajib diketahui, efek obat tersebut hanya 1 bulan, itu berarti Patwa akan terikat terus dengan Sigma. Puncaknya, Patwa menggelontorkan dana untuk Quantum and Time menggunakan uang Sigma dalam acara pendanaan. Pada momen ini, seperti kita ketahui bersama, Tae-san diusir Han. Tae-san sempat bertemu dengan Sigma dan langsung memarahinya. Kembali ke masa sekarang, staf yang sekarang sudah jadi manajer investasi sekaligus orang kepercayaan Sigma tewas ditabrak persis setelah dia mengantongi sekaligus ingin membocorkan kepada publik soal kehancuran kota yang akan terjadi. Sementara itu, mulai terjadi selisih paham antara Seo-hye dan Han terkait topik Sigma. Han yang begitu penasaran seolah tidak mau berhenti mencari tahu tentang Sigma. Hal tersebut ditentang oleh Seo-hye, pasalnya ia tahu betul Sigma akan membunuh Han, bahkan tanggal kematian Han dibocorkan oleh Seo-hye, yakni 31 Oktober. Mendengar hal tersebut membuat Han berpikir keras, namun tidak menciutkan nyalinya untuk mencari Sigma, bahkan Seo-hye dipaksa ikut dalam petualangan ini. Seo-hye dan Han bersiap pergi mencari Sigma. Lokasi pertama yang mereka tuju adalah rumah manajer investasi. Baru saja mau berangkat, Sun datang dan coba mendekati Seo-hye. "Sorry kawan, tampaknya Dewi Cinta tidak berpihak padamu, Choi Jae-sun," kata yang belum subscribe. Han dan Seo-hye sampai di rumah manajer investasi. Menurut keterangan istrinya, Sigma pernah datang ke sini sebelum sang suami meninggal dunia. Bahkan keduanya sempat bertengkar. Sebelum Sigma pergi, ia meninggalkan sebuah lukisan. Gambar dari lukisan tersebut memang mengerikan, tapi ini menjadi petunjuk penting bagi Han dan Seo-hye untuk melacak keberadaan Sigma. Ringkas cerita, sekarang Han dan Seo-hye sudah tiba di apartemen milik Sigma. Loh, kok mereka bisa tahu? Itu semua karena pemandangan di lukisan sama persis dengan point of view dari sini. Dan memang benar, di ruangan ini ada lukisan lainnya yang menggambarkan tokoh pendosa dari mitologi Yunani bernama Sisyphus. Ketika mereka sedang memandangi lukisan tersebut, tiba-tiba kita mundur sejenak sebelum Seo-hye masa depan pergi ke masa lalu. Ia mendatangi makam tempat dirinya dan Han Tae-sul dikubur. Dari sinilah awal motivasi Seo-hye pergi ke masa lalu untuk melindungi Han Tae-sul dan mencegah terjadinya kehancuran massal. Baik, biar tidak penasaran, sekarang waktunya kita menyaksikan kronologi kematian mereka berdua. Seo-hye siuman dan hari ini merupakan hari spesial baginya karena sedang berulang tahun. Han mengajaknya jalan-jalan ke alun-alun kota. Kebetulan sekali ibu Seo-hye ada di sini bersama Seo-hye versi anak kecil, sekedar mengingatkan dua Seo-hye tidak boleh saling bertemu karena akan merusak realitas dan salah satu dari mereka bisa lenyap. Han tiba-tiba dapat telepon dari Sigma. Rupanya diam-diam penjahat misterius tersebut sudah menghubungi biru kontrol untuk menangkap Seo-hye. "Pilih salah satu, tangkap aku untuk balas dendam kakakmu atau selamatkan Seo-hye," ujar Sigma. 이혼하지? 진짜? 그럼 오늘 만약에 치매콜?
Ada seorang pria stres yang tidak dikenal mengira Xiaohe adalah putrinya. Meski sempat dihajar oleh ayah Xiaohe, pria tersebut seolah tidak menyerah bahkan sampai melakukan tindak kekerasan. Xiaohe dan keluarga berhasil menemukan tempat aman untuk berlindung dari serangan nuklir. Sang ibu yang kritis akibat luka tusukan tidak mau menjadi beban keluarga. Dia pun memilih pergi dan mengakhiri segalanya. Huang masuk menemui Xiaohe. Pria parubaya ini menyuntik tubuh Xiaohe dengan alat canggih pemecah gen. Sederhananya, tubuh Xiaohe yang terinstal saat ini dari masa depan ke masa lalu akan pecah menjadi abu jika disuntik 3-4 kali. Xiaohe, apa tujuan kamu mendekati Han Taisul? Apa yang sedang kalian rencanakan? Tanya Huang. Berhubung Xiaohe diam saja, Huang terpaksa menyuntiknya lagi. Han Taisul dan Choi Jae-sun dapat ide brilian untuk menyelamatkan Xiaohe. Pertama-tama Han pergi menemui Eddie untuk mengambil video wajah dan gambar retina matanya dengan jelas. Caranya, Han datang ke kantor, tepatnya ruang meeting, kemudian pura-pura berseteru dengan mantan sahabatnya tersebut. Setelah retina diproses atau dibuat kopiannya sedemikian rupa, Sun disuruh berpura-pura jadi direktur atau pejabat perusahaan besar rekanan Quantum and Time yang baru saja melakukan operasi plastik. Sedikit informasi, kantor imigrasi, kantor Quantum and Time, dan rumah sakit berada di satu pekarangan gedung. Nah, sekarang Sun disuruh menyelinap masuk ke dalam. Sementara itu, Hyung-gi masuk ke ruang tahanan Xiaohe. Perlu untuk diingat, selama ini Hyung-gi yakin betul kalau yang membunuh ibunya adalah Xiaohe dan Han. Otaknya sudah diracuni oleh Huang. Xiaohe tahu betul kisah pemuda ini. Begitu Xiaohe hendak disakiti, dengan tenang ia berkata, "Kau bukan ingin balas dendam, melainkan mencari pelampiasan atas rasa penyesalanmu karena tidak menjadi anak yang berbakti," ucap Xiaohe. Mari kita kembali menyaksikan aksi Sun dan Han. Berkat kerjasama apik antara dua lelaki ini, sistem berhasil diretas. Han masuk ke dalam gedung dan fire hydrant menyala. 왔어. Politisi berhasil mengantongi data Huang yang selama ini mengaku sebagai petugas imigrasi. Setelah diusut, ternyata ada sesuatu yang ganjil. Huang mengaku sebagai tim ke-7 Biro Kontrol Imigrasi, sedangkan selama ini Biro Kontrol hanya terdiri dari 6 tim. Terkait kasus ini, polisi langsung mendatangi rumah Putri Huang. Pendek kisah, Putri Huang memberikan sebuah surat yang dikirimkan untuk ayahnya. Siapa tahu surat tersebut bisa dijadikan bahan investigasi. Pulang dari rumah Putri Huang, petugas polisi ini dapat masalah. Ada anggota Biro Kontrol ke-7 yang coba membunuhnya. Borgol dan pintu tahanan imigrasi terbuka, sontak tempat ini langsung berubah jadi chaos. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Xiaohe. 아무도 안 죽였어. 거짓말. 우리 다 똑같아. Han berhasil masuk dan menemukan Xiaohe. Kedua orang ini mencari jalan keluar dari sini. Tiba-tiba Kim Seo-jin muncul dan membantu Han keluar tanpa diketahui petugas. Pasti muncul pertanyaan di benak kita semua, apakah wanita ini sudah berubah? Jawabannya tidak. Diam-diam ia bekerja sama dengan pihak musuh demi kesembuhan ibunya. Kim menjebak Han, menyuruhnya keluar lewat pintu belakang. 야, Tadinya Park ingin menghabisi Han, namun semua itu tidak jadi dilakukan karena bos mafia tersebut membutuhkan tumpangan agar bisa sampai ke Asia Mart. Akhirnya mereka berdamai dan sama-sama keluar gedung.
Sedikit lagi Han dan Seo Hye berhasil meninggalkan lokasi ini, tiba-tiba ada tembakan dari atas gedung. Beruntung polisi berhasil menghalau si penembak. Seo Hye dibawa ke markas Park untuk diobati. Sepertinya perempuan ayu ini tidak bisa lagi disembuhkan karena sudah terlalu banyak ditancapkan jarum suntik. Itu kalau menurut keterangan Park. Han yang merasa panik langsung mengancam Park, tidak main-main, mesin pengunduh milik kepala mafia ini akan dinonaktifkan selamanya jika ia tidak mau membantu. Sebagai informasi, dalam waktu 2 hari lagi, Seo Hye akan menghilang untuk selamanya. Ringkas cerita, serum yang disuntikan ke tubuh Seo Hye dibuat oleh wanita bernama Agnes. Dia yang membuat, tentu dia juga yang punya obat penawarnya. Selain itu, ada satu hal penting yang harus Han tahu, meskipun Seo Hye berhasil sembuh, ia tidak akan pernah sama lagi. Pasti ada yang hilang dari dalam dirinya. Mendengar penjelasan tersebut, Han tidak punya pilihan lain dan tetap pergi mencari Agnes, mendingan gagal daripada tidak berusaha sama sekali. Han sampai ke panti asuhan tempat Agnes tinggal. Agnes merupakan pemilik sekaligus pengurus tempat ini. Pas baru masuk dan melihat-lihat isi ruangan, Han seperti kena jebakan, tubuhnya masuk ke dalam kerangkeng besi. Tak lama kemudian Agnes muncul dan kalian tahu siapa Agnes? Ternyata dia adalah Kim Seo Jin dari masa depan. Sedikit informasi, Agnes, Sigma, Park, dan Seo Hye masuk ke dalam gelombang pertama orang-orang yang berimigrasi dari masa depan ke masa sekarang. Sigma masuk ke dalam dan rencananya kali ini adalah negosiasi dengan Han Tae-sul. Belum sempat mengobrol banyak, Park menampakkan diri dalam keadaan ditangkap anak buah Sigma. Sekarang posisinya ditukar. Park masuk ke dalam tahanan, sementara Han Tae-sul dikeluarkan. Sejumlah poin penting dibeberkan dalam sesi kali ini. Pertama, Sigma tidak mencelakai Han Tae-san, melainkan Kim Jin dan Park lah yang melakukannya. Park yang mendengar ucapan tersebut langsung menyangkal. Kedua, alasan Sigma menghabisi nyawa manajer investasi karena pria tersebut berusaha membunuhnya. Padahal kalau tidak ada Sigma, mungkin si manajer tersebut masih menjadi staf biasa. Ketiga, Sigma memberikan obat penawar untuk menyembuhkan Seo, asalkan Han Tae-sul mau mencari blueprint dokumen mesin pengunduh Quantum End Time. Sigma juga menegaskan jika tidak ada dirinya yang mendanai Quantum End Time, mungkin Han Tae-sul cuma menjadi ilmuwan biasa yang tidak dikenal siapapun. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah ketika Han diberikan senjata untuk membunuh Sigma, jari ilmuwan jenius tersebut seolah kaku dan tidak bisa menarik pelatuk. Pikirkan penawaranku. Satu hal lagi yang aku ingin tanyakan sebelum aku pergi, apakah kau ingat namaku? Tanya Sigma. Han yang merasa tidak kenal dengan Sigma sebelumnya hanya bisa menjawab apa adanya. Sudahlah, kau sepertinya memang tidak ingat, pungkas Sigma. Terlepas keputusan ini disebut mengkhianati Sigma atau bukan, Kim Jin ikut dengan Han untuk memeriksa keadaan Seo. Semua orang disuruh keluar kecuali Han Tae-sul, jadi situasinya saat ini adalah ruh atau kesadaran Seo sedang mengambang, melayang-layang dalam dimensi masa lalu yang pernah dialaminya. Han Tae-sul disuruh pergi ke dimensi tersebut untuk menyuntikkan obat penawar. Ya, beruntungnya Kim Jin masih menyimpan satu stok obat penawar. Kim Jin awalnya sempat heran melihat usaha dan pengorbanan Han Tae-sul untuk menyembuhkan Seo. Sesampainya di dimensi lain, tidak butuh waktu lama bagi Han untuk menemukan Seo. Rasa bahagia tampak pada wajah Han ketika melihat Seo dan langsung memeluknya. Perlu diketahui, perjalanan antar dimensi yang dilakukan Han ini beresiko tinggi, nyawa jadi taruhannya. Kita biarkan sejenak Han berada di dimensi masa lalu pada saat hari kematian ayah dan ibunya. Di tempat lain ada Kim Jin dan Park sedang berbagi kisah tentang sejumlah aksi mereka yang dulu pernah dilakukan. Satu yang harus digarisbawahi, ternyata Han Tae-san belum mati. Sementara itu, Heong tampak sudah mulai sedikit sadar kalau sebenarnya yang membunuh ibunya bukan Seo. Hwang mendengar hal tersebut kembali mencuci otak Heong dengan kalimat-kalimat provokatif. Selanjutnya Hwang pergi ke ruang tahanan. Di sana sudah ada Sigma yang sedang menunggu.
Baru diketahui kalau kedua orang ini ternyata saling kenal dan semua kekacauan yang terjadi adalah ulah Sigma. Dalam dialog keduanya, ada satu rencana penting yang dapat kita ketahui bersama, yaitu rencana membuat ulang mesin pengunduh kuantum N-Time. Dimensi berpindah ke momen pada saat tiga sekawan, Han, Kim Jin, dan Eddie Kim, meraih kesuksesan besar atas perusahaan kuantum N-Time. Jika boleh sedikit menghakimi, cukup banyak dosa yang dibuat Han Tae-sul kepada kakaknya. Bak kacang lupa kulitnya, rasa perhatian Han terhadap kakaknya jauh berkurang. Bahkan ia tidak segan menjelek-jelekan sang kakak di depan Kim Jin. Han Tae-sul versi asli yang menyaksikan adegan tersebut hanya bisa menyesal dan mengutuk dirinya sendiri. Akulah yang sebenarnya menjadi dalang ledakan nuklir, ucapnya. Tak lama setelah ucapan tersebut terlontar dari bibirnya, Han Tae-sul hilang dan pindah dimensi lagi. Seo memotivasi Han Tae-sul agar tetap semangat dan melupakan semua kesalahan yang pernah dibuat pada masa lalu. Singkat cerita, mereka kembali pindah dimensi. Pada adegan ini, kondisi mental Han jauh lebih dari sebelumnya dan ia sepertinya sudah mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Sekarang waktunya obat penawar disuntikan agar mereka berdua kembali ke dunia nyata. Dan kalian tahu apa yang paling mengejutkan? Obat penawar hanya ada 2, satu pecah dan hanya tersisa satu yang masih utuh. Dengan ikhlas, Han memberikan obat tersebut kepada Seo. Tinggalkan aku di sini. Pulang dan cari Sigma. Perbaiki keadaan sesegera mungkin, kata Han Tae-sul kepada Seo. Kalau soal bikin nangis, drama Korea memang jagonya. Bagaimana tidak? Ternyata selama ini Han Tae-san terjebak di dimensi ini. Diam-diam Tae-san menyimpan satu obat penawar dan tentunya obat tersebut akan diberikan kepada Han Tae-sul. Han Tae-sul benar-benar tak kuasa menahan tangis melihat sang kakak. Pelukan hangat disertai rasa penyesalan, serta ucapan permohonan maaf diucapkan Han Tae-sul kepada sang kakak. 내가 더 잘못했어. 내가 미안해. 나는 네가 이렇게 잘 돼서 눈에 보이지 않아도 나는 그냥 옆에 봐. 내가 거기 있어. Seo meluapkan kesedihannya sekaligus rasa cintanya, seolah dia tidak akan pernah melihat Han Tae-sul lagi. Namun apa yang terjadi? Ya, ilmuwan jenius ini siuman dan langsung memeluk Seo-hye. Kim Jin yang kebetulan ada di sana tak kuat menahan rasa cemburu. Mengapa bukan dirinya yang ada pada posisi Seo? Park mendatangi Han Tae-sul dan menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melenyapkan Han Tae-san. Masih ingat pada momen Han angkat telepon dari Park dan menyamar sebagai Tae-san? Rupanya Han Tae-san asli ada bersama Park. Setelah kejadian tersebut, Sigma datang menculik Tae-san lalu menyuntikkannya. Maka dari itu Han Tae-san saat ini luntang-luntung dalam dimensi lain. Selanjutnya Park menagih janji kepada Han Tae-sul soal mesin pengunduh miliknya yang sempat dinonaktifkan. Sekarang ia meminta agar mesin tersebut dinyalakan kembali. Mendengar permintaan tersebut bagi Han tidak masalah, tapi setelah itu apakah Park benar-benar akan membebaskannya? Sebagai antisipasi, Han memasang kata sandi di dalam flash disknya. Jika ia benar-benar bebas, barulah kata sandi tersebut diberikan. Kali ini Park benar-benar sudah muak. Ia tidak segan akan menghabisi Han dan Seo. Begitu juga dengan Sun yang masih ada di sini. Kemudian agar semua selamat, Seo membujuk Han agar memberikan kata sandi kepada Park. Dan ternyata benar, sekali brengsek tetap brengsek. Park ingkar janji dan kembali mengancam akan membunuh Han dan kawan-kawan. Seo dengan lantang menceritakan kejadian di masa depan. Jadi cerita atau takdirnya seharusnya Park yang kena tembak pada saat ia keluar dari biro kontrol dan mengalami lumpuh total. Tapi yang terjadi malah sebagaimana yang kita tahu, saudara sekaligus anak buahnya yang mengalami hal tersebut. Ada satu obat dari masa depan yang bisa menyembuhkan kelumpuhan tersebut dan obat yang dimaksud ada di tangan Seo. Mau tidak mau, untuk kesekian kalinya Park harus rela kehilangan mangsanya lagi. 아 누나 진짜 대박 멋있었어요. 근데 몸요. 너 좀 전에 그 말 진짜야? 원래 그 총 네가 맞는 거. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit kerumitan dalam kisah ini. Seo ajak Han ngobrol berdua membahas soal mesin pengunduh, dan ini ada kaitannya dengan time paradox.
Beberapa minggu sebelumnya, Sigma pernah bicara via telepon dengan Han dan memberinya dua pilihan, pilih Seo atau dunia. Kalau Han memilih untuk menyelamatkan dunia dengan cara membatalkan produksi mesin, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Seo. Sementara itu, jika Han memilih Seo, maka bersiaplah dunia akan hancur. Seo sendiri sama sekali tidak keberatan kalaupun memang Han tidak memilih dirinya, karena sesungguhnya dunia dan nyawa orang banyak jauh lebih penting. Kita tahan dulu pilihan sulit tersebut, sekarang waktunya bagi Seo dan Han kembali beraksi. Mereka mendatangi apartemen Sigma dan melihat ada satu lukisan yang sengaja ditinggalkan di sana. Dalam lukisan tersebut terdapat salah satu gambar gedung yang sebenarnya gedung tersebut tidak ada di masa depan. Biar tidak berlama-lama, Han langsung membawa pulang untuk diteliti. Sampai di rumah, Han langsung memindai lukisan tersebut sehingga memunculkan gambar baru yang tidak asing bagi Han Tae-sul. Han dan Seo coba mencari tahu dari mana asal gambar tersebut, sampai akhirnya mereka menemukan dari sebuah buku, namun sayang nama penggambarnya dihilangkan. So, berhubung buku ini adalah buku pelajaran sekolah, Han dan Seo langsung berangkat ke sana. Setibanya di sana, Han disambut oleh staf sekolah yang tidak lain adalah penggemarnya. Wanita ini langsung mengajak Han Tae-sul foto bersama. Sebaiknya Han jangan senang dulu atas kepopulerannya tersebut, sebab wanita yang ada di sekolah ini sudah bekerja sama dengan Biro Kontrol. Mungkin sekitar 20 menit lagi Biro Kontrol akan tiba di sini. Selain itu, si wanita juga menyembunyikan seseorang di dalam lemari dalam kondisi terikat. Seo Wonju, itulah nama asli Sigma. Rupanya dia adalah teman satu sekolah dengan Han Tae-sul. Sejak kecil Wonju memang sangat hobi menggambar. Ajaibnya lagi, apapun yang digambar selalu menjadi kenyataan. Meski demikian, Wonju punya sisi gelap. Ia sering mendapatkan perlakuan buruk dari teman maupun keluarga, sehingga menyebabkan psikologinya terganggu. 너도 다른 애들이랑 똑같아. 죽여버릴 거야. Setelah mengantongi informasi tersebut, Han dan Seo keluar dan langsung diserang oleh staf wanita yang mengaku sebagai fans Han Tae-sul. Tak lama setelah itu, dari luar gedung, terdengar suara yang memanggil nama Han Tae-sul. 태수라! 한태수! Ternyata Sigma tidak datang sendiri, melainkan bersama pasukan Biro Kontrol. Han langsung menghubungi Sigma dan mengatakan bahwa dirinya sudah ingat dengan sosok pria tersebut. 경고 사격. 오늘 예정이 어떻게 되지? 말씀 나누시다가 놈들이 막 Sigma masuk ke dalam sekolah, padahal sedikit lagi Seo nyaris menembaknya. Namun, apa yang terjadi? 이제 1학년 3반에 있습니다. 3번! 학생 1, 2, 3. 진정해, 서야. 그럼 이걸 보고 누군가 미래에서 널 구하러 온다는 얘기야? Orang tersebut melumpuhkan semua anggota Biro Kontrol menggunakan senapan jitu, lalu menyuruh Han dan Seo segera keluar dari gedung, di mana mobil evakuasi sudah menunggu. Berhubung Han dan orang tersebut bicara lewat HT, ilmuwan jenius ini masih dirundung rasa penasaran siapakah sosok dewa penolong tersebut. 동체 출구로 나오세요. 차 대놓겠습니다. 여봉사, 부장님. Kita saksikan sedikit cuplikan singkat tentang Bong, Seo, dan ayahnya di masa depan. Suatu hari, Seo dan ayahnya sedang berjalan di kota dan bertemu dengan Bong. Kebetulan Bong kenal sosok Seo. Singkat cerita, perjalanan Seo ke masa lalu tidak luput dari bantuan Bong. Pengawal bertubuh besar inilah yang mengantar Seo ke bunker tempat mesin pengunduh disimpan. Pada detik-detik sebelum Seo pergi ke masa lalu, mereka sempat diserang oleh kelompok penyintas. 뭐라?
Kembali ke masa sekarang, Bong dan Han bicara empat mata, bercerita tentang yang terjadi di masa depan. Tadinya Bong tidak mau pergi ke masa lalu, tapi sekarang sebagaimana yang kita lihat bersama, Bong terpanggil untuk datang ke sini. Kondisi fisik Bong saat ini jauh dari kata sehat, setelah memberikan sebuah benda kepada Han Tae-sul. 마지막에 저희만 퇴근하겠습니다. 야! Eddie Kim memarahi anak buahnya karena gagal menciptakan mesin waktu. Dalam perkataannya disebutkan, kalau Han Tae-sul sudah menghancurkan dokumen tutorial cara membuat mesin pengunduh. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya, dan ternyata itu adalah Han Tae-sul. Tapi tunggu, tampaknya Eddie Kim sedang berhalusinasi. Sementara itu di markasnya, Park dapat kiriman paket dari masa depan. Pas dibuka, kita kembali ke dalam kerumitan kisah ini. Ada dua versi Sigma yang hidup pada masa ini. Yang satu sudah kaya raya dan datang dari masa depan, sedangkan yang satunya masih hidup miskin, berprofesi sebagai seniman. Sigma seniman sangat iri kepada Han Tae-sul karena dinilai lebih sukses. Suatu hari, Han sengaja membeli lukisan Sigma agar bisa melacak lokasinya. Begitu lokasi sudah dikantongi, Han dan Seo datang dan berencana menghabisi Sigma agar Sigma dari masa depan batal melanjutkan aksi jahatnya dan perang nuklir pun tidak terjadi. Sedikit lagi, Seo berhasil membunuh Sigma, tiba-tiba pusing mendadak. Di tempat lain, kita melihat Sigma sedang bersama rekannya para konglomerat. Kim Jin membawa Eddie Kim ke tempat ini dan diperkenalkan kepada Sigma. Setelah itu, semua orang yang ada di sini menyaksikan adegan Han dan Sigma versi masa lalu. Sigma masa depan menghubungi Han, kalau jasadku ada di masa ini, berarti jasadmu juga ada di masa depan, kata Sigma. Kau tahu, anak buahku sekarang sedang menjaga jasadmu. Kalau kau membunuh versi masa laluku, maka aku akan melakukan hal yang sama. Bahkan aku juga bisa melenyapkan Seo, imbuhnya. Kaget bercampur kesal, begitulah yang dirasakan Han. Tiba-tiba Park datang sambil membawa paket yang baru saja ia terima. Ternyata isinya potongan tangan ayah Seo dari masa depan. 우리 아빠 어떻게 한 거냐고! 소야 총 내려. 그 총 버려. 제발. Han coba menghubungi Seo namun tidak dijawab. Setelah itu Sigma kembali menghubungi Han dan mengancam, "Jika kau terus mengganggu masa laluku, maka aku akan menghabisi semua orang yang kau sayangi satu persatu seperti ayah Seo," ucap Sigma. Malam harinya Han juga masih belum menemukan Seo. Sebenarnya Seo tidak kenapa-napa, hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Han pergi ke area jembatan dan teringat dengan ucapan Bong, "Buka ini jika kau benar-benar sudah kepepet." Pas benda tersebut dibuka, ternyata isinya adalah abu. Ini abu bukan sembarang abu, melainkan abu dari jasad Han dan Seo di masa depan. Tengok sejenak kisah Park, kehidupan rumah tangga mafia yang satu ini jauh dari kata harmonis. Di masa lalu, Park kerap melakukan tindak KDRT. Hal tersebutlah yang memotivasi Park masa depan untuk berbuat baik kepada istrinya di masa lalu dengan cara rutin mengirimkan uang. Suatu ketika, aksi tersebut diketahui oleh Park masa lalu atau masa sekarang. Dalam keadaan cemburu dan dibalut emosi, Park masa lalu menghantam mobil Park masa depan. Hal ini sangat berbahaya. Park masa depan dan Park masa sekarang tidak boleh beradu pandang, pasti ada salah satu yang akan lenyap. Beruntung, anak buah Park berhasil melerai aksi ini. 경고했다. 한 번만 더 그 여자 때리면 진짜 죽여버릴 거야. 너 이 새끼 1, 2, 3, 8 한 번만 더 내려.
Han Tae-sul berhasil menemukan Seo di bunker ciptaannya. Sempat terlontar wacana dari mulut Han mengajak Seo tinggal di bunker. Kalian harus tahu bunker ini fasilitasnya sangat lengkap. Bahkan stok makanan dan minumannya cukup untuk 100 tahun. Tiba-tiba tubuh Han seperti mau menghilang, lalu ia mendorong Seo dan menguncinya dari luar. Tujuan Han sebenarnya simpel, biar dia saja yang menuntaskan semua ini, jangan Seo. Alasannya Han tidak ingin Seo kenapa-napa. 하지마. Lokasi Han berhasil dilacak oleh anak buah Sigma, kemudian Han menghubungi Sigma dan berkata, "Mulai sekarang permainan ada di tanganku dan kau harus mengikutinya." Mendengar pernyataan tersebut, antara takut dan penasaran, Sigma jadi tertantang. Sun dijemput Huang lalu dibawa ke markas biro kontrol. Setibanya di sana, Sigma sudah menunggu dan mengajak Sun bekerja sama. Bocorkan di mana lokasi Han Tae-sul dan ambil tiket ini, pergilah bersama Seo ke New York. Ini bukan jebakan, aku tidak akan menyakiti Seo, kata Sigma. Awalnya Sun tidak mau menerima tawaran tersebut, namun setelah dibujuk sekaligus diancam menggunakan nama adik dan ibunya, Sun akhirnya sepakat. Han mendatangi Asia Mart untuk membeli senjata dari Park. Awalnya Park tidak mau memberikan senjata, tapi setelah Han menunjukkan obat-obatan, barulah Park mau. Perlu kalian tahu bahwa di masa perang, nanti obat-obatan menjadi barang yang sangat berharga, dan Han memberikan stok obat yang cukup untuk 50 tahun ke depan. Setelah dari Asia Mart, Han lanjut pergi ke gedung Quantum End Time. Semua staf yang masih bekerja disuruh pulang, kemudian Han lanjut mencari Sigma. Tampak di lokasi ini mereka berdua akan bertarung hidup mati. Sigma versi zaman now mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tentang kejadian yang baru saja dialami. Polisi yang bertugas tidak percaya padanya. "Untuk apa Han Tae-sul menembakmu? Kau hanyalah seorang pengemis," kata salah seorang polisi. Parahnya lagi, Sigma datang ke sini tanpa membayar ongkos taksi, walhasil Sigma pun jadi bulan-bulanan para petugas. Sigma pulang ke rumah dan berencana mengakhiri hidupnya karena merasa kalah telak dengan Han Tae-sul. Padahal sebenarnya Han Tae-sul tidak pernah menganggapnya sebagai pesaing. Sun masih ingat dengan lokasi bunker tempat persembunyian Seo dan ia pun langsung pergi ke sana. Sampai di bunker, Sun langsung membebaskan Seo dan mengajaknya pergi ke Amerika. Lagi-lagi ajakan tersebut ditolak mentah-mentah sebab bagi Seo menyelamatkan dunia jauh lebih penting. Seo minta segera diturunkan di jalan. Baru beberapa langkah Seo pergi, Sun langsung sadar menyelamatkan nyawa orang banyak jauh lebih penting daripada menuruti keinginannya untuk hidup bersama Seo. Alhasil, Sun putar balik kendaraannya dan menjemput kembali Seo, mengajaknya berjuang bersama menyelamatkan dunia. Tiba-tiba Heong muncul dan menembak Seo, tapi... 아니 안 죽어. 이게 처음엔 좀 걸리적거려도 Heong mendatangi Huang dan mengungkap semua kejanggalan selama ini tentang kisah ibunya. Tamat sudah, Huang tidak bisa berkutik dan masih beruntung pria tua tersebut tidak dibunuh. Heong pun pergi meninggalkan biro kontrol. Sedikit menampilkan adegan di masa depan, pada saat Seo dan ayahnya sudah berhasil masuk ke terowongan dan bersiap pergi ke masa lalu. Adegan ini merupakan adegan yang kita lihat pada saat pertama kali kisah dimulai. Seo dan ayahnya sempat dihadang oleh Sigma beserta anak buahnya, sampai pada akhirnya Seo diantar masuk ke dalam mesin pengunduh dan pergi ke masa lalu. Di masa sekarang, Han Tae-sul akhirnya bertemu dengan Sigma. Pada momen seharusnya Han sudah tidak bisa melawan karena anak buah Sigma memenuhi tempat dengan senjata lengkap. Tapi tampaknya hal tersebut tidak semulus yang Sigma bayangkan. Karena Seo datang untuk menyelamatkan Han sekaligus melakukan perlawanan. Sebelum kita menyaksikan adegan berikut, kalian wajib tahu kalau Sigma sudah mendesain semua alur cerita ini, termasuk kisah cinta antara Han dan Seo.
뭐야? 아, 진짜 대단하네. 이렇게 제 발로 와주셔서 참 고맙습니다. 넌 걔 못 죽여. 못 쏴? 싸라. 서로 구해주고 살려주고 처음부터. 어쩌나 내가 또 이겼네. Sabar, tahan dulu. Mending kita tengok sebentar kisah Park dan keluarganya. Hari ini Park benar-benar sudah tidak tahan dan ingin membunuh Park versi masa sekarang. Saat hendak masuk ke rumah, anak buahnya Ji-eun diam-diam membuntuti dan mencegahnya masuk ke dalam. Siapa yang sangka ternyata Ji-eun adalah putri Park yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Pendek kisah, Ji-eun berhasil mencegah ayahnya masuk dan mereka pun akan segera meninggalkan tempat ini. Menurut cerita dari dimensi lain atau mungkin takdir sebenarnya, Seo dan Han Tae-sul mati di tempat ini dengan mengenakan baju pengantin. Selanjutnya Sigma menyuruh Han untuk mengisi kode mesin pengunduh. Jika tidak mau maka bersiaplah Seo akan ditembak. Han sama sekali tidak takut, dia sudah mengantisipasi kejadian ini dengan cara mengubah masa depan. Bahkan Sigma juga tidak bisa menembak Seo. 익숙하지 않아. Jangankan kalian, saya pun masih penasaran dengan sosok yang menembak Sigma barusan. Kalau soal Sigma tidak bisa menembak Seo dan anak buahnya semua hilang, bisa jadi itu karena mesin pengunduh di masa depan ada yang mengotak-atiknya sehingga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tapi ini baru dugaan sementara. Ya, sekarang Han Tae-sul mengajak Seo pergi ke lokasi mesin pengunduh dan sepertinya mereka akan berangkat ke masa depan. Sampai di lokasi mesin pengunduh, Han dan Seo melihat Eddie Kim. Begitu lelaki itu pergi, barulah Han mengoperasikan mesin. Alat canggih ini tidak bisa bekerja tanpa orang yang mengoperasikannya. So, mau tidak mau, Han membutuhkan Park sebagai operator karena cuma dia yang paham cara menggunakannya. Oh ya, sebagai informasi, mesin yang digunakan saat ini dirakit oleh Eddie Kim sesuai dengan instruksi Sigma sebelumnya. Dan yang tahu kata sandi mesin cuma Han Tae-sul. 준비 다 됐습니다. Entah di masa mana sekarang Seo dan Han berada, namun yang pasti ini bukan masa depan. Tempat pertama yang dikunjungi Han dan Seo adalah kantor polisi. Ya, Seo rindu dengan ayahnya. Kebetulan Han juga ingin menyampaikan sesuatu tentang Sigma. Singkat cerita, sebelum melanjutkan perjalanan, ayah dan anak ini berpelukan sebagai tanda pamit. Oh, jadi masa ini hanya beberapa hari saja sebelum kematian Sigma. Han datang ke Asia Mart untuk menemui Park dan menukarkan obat-obatan dengan senjata. Pasti kalian semua ingat dengan momen ini kan? Sebelum pergi, Han mengatakan kepada Park, "Besok kalau kau tidak sibuk, datanglah ke gereja." Setelah mendapatkan senjata, Han dan Seo menunggu seseorang di sebuah gang perkotaan. Kalian tahu siapa orang tersebut? Dia adalah Sun. Ya, lelaki ini belum mati. Sebab sebelum Sun kena tembak, Han sudah lebih dulu menemuinya dan memberikan rompi anti peluru. Jadi Han yang sebelumnya beraksi tersebut sudah mengetahui semua rentetan kejadian yang akan terjadi dan sudah mencari cara untuk mengantisipasinya. Selanjutnya Han dan Seo pergi ke gereja. Sekarang barulah diketahui yang membunuh Sigma adalah Han dan Seo dari masa depan. Mereka bahkan melihat sendiri Han dan Seo pada masa ini sedang ditawan oleh Sigma. Sementara itu ayah Seo mendatangi lokasi Sigma versi gembel dan pertemuan ini berpengaruh terhadap tubuh Sigma versi masa depan. Seo atau dunia? Pertanyaan tersebut benar adanya dan itulah takdir yang sebenarnya. Berhubung Han sudah berhasil menghabisi Sigma sekaligus mencegah perang, Seo akan lenyap untuk selamanya. Han memeluk erat tubuh Seo sebagai ucapan perpisahan.
Tiba-tiba tubuh Seo tidak jadi lenyap, lalu datang seorang pria dan melepaskan tembakan tepat ke tubuh Seo. Pria tersebut adalah Eddie Kim. Tampaknya Seo tidak bisa lepas dari takdir atau lari dari maut. Di gereja inilah ajalnya datang menjemput. Eddie Kim memberikan laptop kepada Han dan minta agar dirinya mengisi passcode mesin pengunduh. Ini adalah kesempatan kedua. Jika Han mau mengisi kode tersebut, maka mesin pengunduh akan aktif. Jika mesin aktif, Seo tidak jadi mati dan nuklir akan ditembakkan. Han tiba-tiba meletakkan laptop seolah sudah selesai mengisi passcode, lalu berlari cepat mengambil pistol dan menodongkan ke arah Eddie Kim. Sambil menangis, Han berkata kalau dia sudah tahu semua ini akan terjadi. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Seo. Pesan terakhirnya, apapun yang terjadi nanti dan jika Seo masih hidup, jangan pernah bosan untuk mencari dan menemuinya dalam dimensi manapun. 내가 좋아하는 사람은 너야. 내가 찾으러 갈게. Bangun dari tidurnya, Han Tae-sul mendapati diri berada di pesawat. Ia menoleh ke samping dan orang yang duduk di sebelahnya adalah Seo Hye. Antara takjub dan bersyukur, Han Tae-sul sampai tidak bisa berkata-kata. Bahkan saking bersyukurnya, Han Tae-sul berhenti mengkonsumsi obat. Mengapa semua bisa seperti ini? Biarkanlah menjadi misteri abadi yang selalu dikenang dalam sanubari. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!